Isu putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dan sang istri Erina Gudono yang menaiki pesawat pribadi saat berpergian ke Amerika Serikat ramai diperbincangkan oleh warganet. Nama Erina pun menjadi trending topik di media sosial X. Putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep bersama sang istri Erina Gudono tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, keduanya diduga menyewa jet pribadi mewah untuk pergi ke Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari unggahan Erina Gudono melalui akun Instagram pribadinya. Nampak tampilan kaca jendela pesawat yang diabadikan Erina dalam sebuah foto menunjukkan dirinya tak bepergian menggunakan pesawat komersil. Dugaan keduanya menyewa jet pribadi pun semakin kuat setelah beredarnya foto dari akun media sosial kakak Erina, Nadia Sofia Gudono, yang berfoto di area kokpit pesawat tersebut. Warganet pun ramai memperbincangkan dugaan ini. Nama Erina bahkan menjadi trending topik di media sosial X dengan jumlah lebih dari 143.000 cuitan. Sementara menanggapi kabar tersebut, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni enggan berkomentar lebih lanjut. Ya, itu bagian dari dinamika demokrasi, itu adalah kebebasan kebebasan warga negara yang bisa kita nikmati untuk melakukan saran, kritik, ya, karena terlalu tajam, ya monggo. Itu merupakan bagian dari demokrasi. Jadi dari PSI melihat itu wajar saja ya, melakukan perjalanan dengan situasi ekonominya kita saat ini seperti ini. Saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personal kan. Sampai kan Mas Kaisang sampai udah ketahuan ternyata jet pribadinya itu punya salah satu induk perusahaan Shopee dan Garena gitu. Saya no comment ya terhadap itu. Saya bukan juru bicaranya Mas Kaisang Pangarep, saya mengurus partai ya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. High Tea with High End bersama Nava Park BSD City kembali menggelar kegiatan sosial yang dihelat di Nava Park Marketing Gallery Tangerang, Banten. Bertemakan Serenity Soiree, ajang sosial ini diikuti berbagai komunitas di ibu kota guna memperluas jaringan. Sejumlah pelaku bisnis dan para sosialita mengikuti event High Tea with High End yang mengusung tema Serenity Soiree di Nava Park BSD City, Tangerang, Banten. Ajang sosial ini menghadirkan pengalaman yang memadukan relaksasi dan kemewahan serta suasana yang tenang dan nyaman di Nava Park Marketing Gallery. Berbagai layanan bisa dinikmati para tamu seperti hand massage, nail art, dan manicure yang mempercantik tampilan para wanita. Saya harus sering-sering bertemu dengan komunitas-komunitas saya dan harus menjaga dengan baik komunitas tersebut. Nah, High Tea ini adalah tempat yang paling baik untuk kami. Acara hari ini kan bagus ya. Kita diterima dengan baik. Maksud saya ada masasnya, ada mani pedi yang sepertinya memang diperlukan oleh semua wanita. Selain ajang sosialita, High Tea with High End juga menjadi ajang untuk memperluas jaringan serta wadah dalam menjalin kerjasama. Dari Tangerang, Banten, Nisa Sahib, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Partai Buruh bersama Serikat Buruh menggelar unjuk rasa di depan kantor KPU RI. Mereka menuntut KPU segera menerbitkan peraturan KPU terhadap putusan MK soal syarat pencalonan pilkada. Aksi unjuk rasa digelar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI Menteng, Jakarta Pusat, Minggu siang. Massa yang berasal dari elemen buruh dan masyarakat sipil menuntut agar KPU segera menerbitkan peraturan KPU terkait pilkada yang sesuai dengan isi keputusan MK nomor 60 dan nomor 70. Massa akan terus mengawal penerbitan PKPU agar ada alat bukti tertulis dari tindak lanjut pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI. Kita harus pastikan PKPU itu harus keluar sebelum tanggal 27, artinya 26 Agustus jam 00 sudah ada PKPU yang baru yang memuat keputusan MK nomor 60 dan nomor 70. Nggak bisa dipisah ya. Oleh karena itu KPU harus kita jaga. Kita kepung, bahkan kita inapkan. Kalau, sekali lagi, kalau KPU-nya
bermain-main dengan aturan Mahkamah Konstitusi. Demikian. Komisi 2 DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah menyetujui peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri Komisi 2 DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, dan Kemenkumham, dinyatakan setuju dengan perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. RDP sendiri dimajukan dari yang awalnya dijadwalkan pada hari Senin dengan pertimbangan atau Senin besok dengan pertimbangan agar KPU memiliki waktu dalam membuat aturan turunan. DPR menegaskan bahwa hasil rancangan PKPU ini merujuk secara utuh pada putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 tanpa ditambah dan dikurangi sama sekali. 6,5% di kabupaten tersebut. Ke perubahan PKPU setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 yang semalam sudah kita bahas karena pertimbangan kebutuhan mendesak dan seterusnya, kami menyampaikan kita berdiskusi dengan banyak pihak untuk kemudian mempercepat proses konsultasi dan alhamdulillah terjadwal pagi ini jam 10 insya Allah, dan semoga lancar semua dan seluruh putusan 60 dan 70 akan dimasukkan dalam perubahan PKPU terkait dengan pencalonan calon kepala daerah, insya Allah. Artinya hari ini tinggal penetapan aja ya Pak? Insya Allah, karena kemarin sudah dibahas panjang kali lebar semalam dan kita sudah diskusikan semuanya, sambil juga banyak sekali PKPU yang lain juga sudah menunggu, termasuk Perbawaslu. Pak, tahu bisa apa yang sampai membuat penetapannya itu di hari Minggu tidak jadi di hari Senin? Waktu, kami kan juga butuh untuk kemudian punya selang waktu yang lebih untuk menyampaikan kejajaran juga, dan termasuk dinamika-dinamika yang berlangsung untuk kemudian menurunkan dalam bentuk juknis dan seterusnya. Ini semakin cepat semakin baik untuk kebutuhan jajaran kami di tingkat provinsi. DPR dan KPU mengesahkan peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan disahkannya PKPU ini, maka peluang Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta dengan diusung oleh PDIP semakin terbuka lebar. Minggu pagi, Komisi 2 DPR menggelar rapat bersama KPU, Bawaslu, Menkumham, dan Mendagri di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Komisi 2 DPR mengetok perubahan peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Isinya menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan kepala daerah. Memang betul, kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi kena lihat dinamika ya, saya merasakan betul ya keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan-penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur. Dengan disahkannya PKPU yang mengakomodasi putusan MK, maka harapan Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta kembali terbuka. Sabtu siang, Anies menyambangi kantor DPD PDIP Jakarta untuk membahas visi misinya dalam memajukan Jakarta. PDIP yang mengantongi 14,15% suara di Pileg DPRD DKI Jakarta bisa mengusung calon gubernur sendiri.
hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Pak, Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu, Pak. Nah, Pak Anies melihat itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama. Bahas pasti. Apa aja tuh, Pak? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Gitu, Insya Allah. Insya Allah ya. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mempertanyakan kepatuhan Anies jika seandainya resmi diusung PDIP. Tim Liputan iNews melaporkan.